Oke, kita masuk ke materi baru yaitu integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Oke, jadi kita mungkin bertanya apa itu integral? Jadi begini. Integral itu adalah lawan dari turunan. Oke, jadi misalnya kita punya fx gitu ya. Oke, pakai warna hitam. Oke, misalnya kita punya fx. Oke, kalau kita turunkan, maka akan dihasilkan turunan pertama gitu ya. Misalkan ini kita namakan f kecil gitu ya. Oke. Maka kalau kita punya f kecil, ini kalau kita naikkan, maka akan jadi f besar begitu ya. Nah, ini proses turunkan ini disebut turunan gitu ya. Oke. Sedangkan kalau naik itu disebut integral. Oke. Jadi integral itu adalah semacam lawan dari turunan, inverse gitu ya, dari turunan. Oke, kita lihat beberapa contoh. Misalnya kita punya fx-nya itu adalah misalnya 3x pangkat 2 gitu ya. Kalau kita turunkan, maka hasilnya didapat 6x ya kan? Masih ingat ya? Oke, kalau misalnya kita punya fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 ditambah 5 misalnya. Oke, kalau diturunkan, maka hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 6x tambah 0. Jadi sama ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita punya f turunannya, oke, turunannya sama dengan 6x. Kalau kita integralkan, hasilnya jadi apa? Jadi yang mana? 3x kuadrat atau 3x kuadrat tambah 5? Nah, hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah sesuatu. Nah, sesuatu ini kita belum tahu. Namanya C. Kita namakan C. C nantinya akan disebut sebagai konstanta pengintegralan. Gitu ya. Nah, sekarang ini tulisannya bagaimana nih? Oke, maka lambang integral itu kayak cacing gitu ya. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa integral, oke, nah jadi tulisannya bagaimana? Kayak gini. Oke. Nah, integral dari 6x terhadap x, gitu ya, itu adalah 3x pangkat 2 ditambah sesuatu c gitu ya. Nah, oke, jadi ini bacanya adalah integral dari 6x terhadap x. Nah, gitu ya, adalah gitu ya. Nah. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita melakukan pengintegralan itu. Oke, kalau kita ingat turunan, itu kan langkah-langkahnya adalah yang pertama, itu pangkat dikalikan dengan koefisien. Lalu berikutnya adalah pangkatnya dikurangin. Oke, contoh misalnya 3x pangkat 2. Nah, maka akan 2 dikalikan 3, maka hasilnya jadi 6 gitu ya. Lalu ininya dikurangin 1, maka jadi 2 kurang 1 begitu ya. Maka hasilnya adalah 6x begitu ya. Oke, tapi kalau integral itu langkahnya adalah kebalikan dari ini semua nih. Maka yang pertama, tadinya kan pangkatnya dikurang 1. Supaya kembali ke semula, maka berarti pangkatnya harus tambah 1 ya. Maka kan kita punya apa? Oke, pangkat tambah 1 ya. Oke, kita mau mencari integral dari 6x. Itu apaan? Oke, pertama-tama kita punya x gitu ya. Ini kan pangkat 1. Pangkatnya ditambah 1, 1 ditambah 1 jadi 2. Maka ini 2, begitu ya. Oke, sekarang berikutnya adalah kita tahu di sini harusnya 3 gitu ya. 3 ini dapat dari mana? Nah, ini kan awalnya kan tadi pangkat dikali koefisien, makanya dapatnya 6 gitu ya. Berarti supaya dia menjadi koefisien kembali, maka 6 itu harus dibagi sama pangkatnya. Pangkat yang sudah kita tambah itu. Oke, jadi
Dengan kata lain adalah koefisien dikalikan dengan pangkat yang sudah ditambah 1 tadi. Oke ya. Maka koefisiennya kan 6. Pangkatnya kan 2 sekarang ya, karena udah tambah 1, dijadikan 1/2. Jadi dikali dengan 1/2 gitu ya. Plus C, karena dia integral tak tentu gitu ya. 6 kali setengah 3 ya. Maka jawabannya adalah 3x kuadrat ditambah C. Oke, jadi integral fungsi aljabar itu kita hanya melakukan 2 hal ini secara berurutan. Yaitu yang pertama, kita pangkatnya ditambahkan 1. Setelah itu, barulah pangkatnya dipindah, pangkat yang tambah 1 itu pindah ke depan jadi 1/4, lalu dikalikan sama koefisien dari soal, gitu ya. Oke, kita lihat contoh. Oke, jadi tentukan yang pertama ya, tentukan integral fungsi berikut. Oke. Yang pertama, integral dari 3 gitu ya. Nah, yang kedua integral dari misalnya 2x gitu ya. Oke. Lalu integral dari 10x pangkat 6 gitu ya. Nah, oke, yang D integral dari 2 akar x. Nah, gitu. Yang E integral dari 3 per x pangkat 2 terhadap x gitu ya. Nah, yang F integral dari 2 per 3 akar x. Nah, gitu ya. Oke, kita akan menjawab soal ini satu persatu gitu ya. Oke, mungkin di sini tempat kosong. Oke, jawab ya. Oke, yang A gitu ya. Jadi integral dari 3 dx gitu ya. Oke, kita bingung, tidak ada x-nya kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau tidak ada x, sebenarnya itu harusnya sih ada ya, yaitu x pangkat 0 gitu ya. Nah, maka kalau sudah ada x-nya, maka kita bisa melakukan 2 hal ini berturut-turut gitu ya. 2 hal ini ya, yaitu pangkat ditambah 1. Jadi kita tulis x, pangkatnya 0 ditambah 1 jadi pangkat 1 gitu ya. Oke, pangkat 1 tak usah dituliskan. Lalu kemudian 1 dipindah ke depan jadi 1/1 gitu ya. Nah, ini masih ada 3 gitu ya, plus C. 3 kali 1/1 3 ya. Jadi ini jawabannya 3x ditambah C. Jadi sebenarnya kalau dia tidak ada variabelnya, hanya konstanta, maka jawabannya adalah konstanta tersebut jadi koefisien lalu ditambahkan variabelnya. Ini kan dx, berarti variabelnya x. Maka jawabannya 3x gitu ya, 3x. Nah, gitu. Nanti kita akan lihat sifatnya. Oke, yang B integral dari 2x dx gitu ya. Oke, ini pangkat berapa ini? Pangkat 1 ya. Maka kita tinggal langsung tulis pangkat 2. 2 pindah jadi pangkat 2 pindah jadi 1/2. Masih ada koefisiennya 2. Oke, tambah C, jangan lupa. Lambang integral hilang sama dx hilang. Integral dan dx itu berpasangan gitu ya. Jadi kalau tidak ada integral ya jangan tulis dx. Kalau tulis integral harus tulis dx atau d apa gitu ya. 2 kali setengah 1. Jadi ini adalah x pangkat 2. Nah, gitu. Selesai. Oke, yang C integral 10 x pangkat 6 dx. Oke. Jadi kita pertama-tama tulis huruf x agak jauh, lalu pangkatnya kita tambah 1. Jadi itu 7. Oke, 7 pindah jadi 1/7 kali 10. Nah, maka plus C jangan lupa ya. Nah, maka ini tinggal dikali. Maka jadi 10/7 x pangkat 7 plus C. Selesai. Oh, mudah ya. Oke, lanjut. Yang D mungkin kita lanjut di bawah. Oke, yang D ya. Jawab ya.
Oke, yang D itu adalah integral dari 2 akar X dx. Sebenarnya kita hanya bisa menjawab itu kalau bentuknya adalah integral sekian X pangkat sekian dx. Nah, begitu ya. Jadi dia bentuk soalnya itu harus seperti begini. Kalau tidak begini, maka kita ubah jadi seperti begitu. Oke, maka sekarang ini kalau kita kerja, makanya jadi apa? Kita ubah soal terlebih dahulu. Jadi sekian X pangkat sekian. Kita tahu akar X kan X pangkat setengah ya. Oke, nah sekarang ini bentuknya sudah integral sekian X pangkat sekian. Ya tinggal kita lakukan integral. Yaitu pangkatnya ditambah 1, jadi 3/2. 3/2 pindah jadi 2/3. Lalu ini masih ada 2 dari soal. Plus C. Nah ini kalau dikalikan hasilnya jadi 4/3. Oke, X pangkat 3/2 plus C. Oke, kita ingat ya cara menyederhanakan ini ke bentuk akar ya. Jadi kan X pangkat 3/2. 3/2 ini kan sebenarnya adalah 1/2 ya. Oke, maka ini sama aja dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 kan X. X pangkat setengah akar X. Jadi X pangkat 3/2 itu sama aja dengan X dikali akar X. Maka ini bisa kita tulis menjadi 4/3 X akar X plus C. Begitu ya. Oke, jadi kalau soalnya bentuk akar, maka kita jawabannya juga bentuk akar disesuaikan. Gitu. Oke, kita lihat nomor E. Oke, nomor E ini adalah integral 3 per X pangkat 2 dx. Oke, ini bukan bentuk sekian X pangkat sekian kan? Maka ini kita ubah soalnya menjadi apa? Menjadi 3 X pangkat. Nah, ini kan kau pindah ke atas pangkatnya dikali min ya. Jadi begini. Nah, oke, kita sudah bentuknya bagus. Sekian X pangkat sekian. Maka berarti jawabannya adalah tulis huruf X. Lalu pangkatnya ditambah 1. Negatif 2 kalau ditambah 1, jadi negatif 1 ya. Negatif 1 pindah ke depan jadi 1 per negatif 1. Masih ada 3 kali ya. Plus C. Maka kalau kita kerjakan, 3 kali 1 per min 1 kan negatif 3 ya. Negatif 3 X pangkat, negatif 1 plus C. Oke, bentuknya ini adalah pangkat positif. Maka jawabannya juga kita jadikan bentuk pangkat positif. Yaitu negatif 3 per X pangkat 1 ya. Nah, gitu ya. Plus C. Begitu. Oke. Jadi, yang E sudah. Sekarang yang F. Gitu ya. Oke, yang F. Yang F ini soalnya adalah integral dari 2/3 akar X plus apa? dx. Gitu ya. Oke, kalau kita jadikan soalnya, ubah soalnya, maka ini akar X kan X pangkat setengah. Dinaikkan ke atas jadi X pangkat negatif setengah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini soalnya sudah kita berhasil ubah menjadi bentuk sekian X pangkat sekian. Berarti kalau sudah sekian X pangkat sekian, tinggal kita integralkan. Lambang integral hilang sama dx. Maka kita tulis X. Nah, lalu pangkatnya ditambah 1. Negatif setengah ditambah 1 setengah ya. Setengah kau pindah jadi 2/1. Ini masih dikali 2/3 dari soal. Plus C. Maka ini kalau dikalikan hasilnya 4/3 X pangkat setengah plus C. Begitu ya. X pangkat setengah ubah jadi bentuk akar. Mudah banget ya. Oke, akar X gitu ya. Plus C gitu. Oke, ini berarti sudah. Kita lanjut ke sifat-sifat integral. Nah, oke, jadi kita lihat sifat-sifat integral tak tentu. Jadi kalau dia hanya konstanta, tapi tak ada variabelnya, maka hasil integralnya adalah tinggal kita tuliskan konstanta, lalu di sampingnya tuliskan variabelnya. Misalnya di sini variabelnya X. Kok bisa tahu, Pak? Karena ini dx. Kalau dA ya berarti variabelnya A, dP berarti variabelnya P. Ini X. Maka jawabannya adalah Kx begitu ya. K itu konstanta gitu ya. Kalau integral kok tak ada apa-apanya, Pak? Terus dx ini sebenarnya angka 1 ya, tapi tak kelihatan 1.
maka jawabannya 1 kali X, ya X gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini integral sekian X pangkat sekian tadi sudah kan, yaitu pertama-tama pangkatnya kita tambah 1. Setelah itu pangkat yang tambah 1 itu kita pindah ke depan jadi seper, lalu dikalikan dengan koefisiennya gitu ya, plus C. Lalu yang keempat ini konstanta dikali fungsi, maka konstantanya itu bisa dikeluarin. Jadi kita integralkan saja fungsinya, nanti hasilnya baru dikali dengan konstanta kayak gini. Jadi kalau konstanta dikali fungsi, maka kita bisa integralkan fungsinya terlebih dahulu, baru hasilnya dikali dengan konstanta. Jadi ini maksudnya sifat keempat ya. Oke, ini maksudnya sifat kelima. Kok jadi ya? Oke, ini maksudnya sifat kelima. Oke, jadi kalau fungsi ditambah fungsi atau fungsi dikurangin fungsi, maka kita bisa integralkan satu persatu sukunya kalau dia tambah kurang. Kalau perkalian bagaimana Pak? Atau pembagian? Jadi integral itu tidak ada rumus pembagian ataupun perkalian ya, tidak ada. Kalau turunan kan ada U kali V sama U per V ya. Kalau di integral tidak ada gitu ya. Jadi ingat, integral tidak ada rumus U kali V maupun U per V gitu ya. Oke, ini harus selalu diingat. Yang ada U kali V maupun U per V itu adalah turunan. Dan integral juga tidak ada aturan rantai ya. Tak ada aturan rantai ya. Nah, jadi turunan itu memang lebih asik itu ya. Kalau integral memang agak gimana, rumusnya sedikit. Oke, jadi hanya bisa tambah kurang, maka kita integralkan satu persatu sukunya. Oke, mungkin kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Ini tentukan hasil integral berikut ini. Oke, kita coba kerja. Oke, yang A. Ini integral dari akar 2 dx gitu ya. Jadi ini nggak ada variabelnya nih, nggak ada x gitu ya. Maka berarti jawabannya adalah akar 2 ditambahkan variabelnya nih x gitu ya. Nih plus C gitu. Oke, sekarang yang B. Ini integral dari setengah dp. Ini juga nggak ada variabelnya nih. Maka berarti jawabannya adalah setengah lalu tuliskan variabel. Tapi ini dp, berarti variabelnya p, maka setengah p gitu ya. Oke. Terus sekarang yang C. Integral dari m pangkat 3 n pangkat 4 dm gitu ya. Oke, sekarang karena ini dm, berarti variabelnya itu m. Berarti dengan kata lain n pangkat 4 itu konstanta. Maka kita tinggal tulis variabelnya m ini pangkat 3. Berarti kalau integral kan pangkat ditambah 1 jadi pangkat 4 gitu ya. Makanya jadi pangkat 4, lalu 4 pindah jadi 1/4. Jangan lupa dikali konstanta. Konstantanya berarti n pangkat 4 ya. N pangkat 4 gitu ya. Plus C. Ini mungkin kalau ditulis yang agak bagus, maka 1/4 n pangkat 4 m pangkat 4 plus C. Nah gitu ya. Atau bisa pula kita tuliskan dalam bentuk begini ya. Nah oke. Nah sekarang yang D. Yang D ini adalah integral dari ini tambah kurang, maka kita bisa langsung integralkan satu persatu nih. Oke, jadi saya tulis soal terlebih dahulu lagi. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 4x kurang 5 dx gitu ya. Maka integral dari 3x pangkat 2 ini kan berarti tulis x, lalu pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 3, 3 pindah 1/3 kali 3 di sini. Oke, nah ditambah, ini tambah berarti tambah ya. Oke, x ini kan sebenarnya x pangkat 1, kalau ditambah 1 jadi pangkat 2 ya. 2 pindah jadi 1/2 masih ada 4 kali ya. Lalu dikurang dengan 5, tapi 5 nggak ada variabelnya, berarti tinggal tulis 5 lalu variabelnya nih plus C. Nah ini tinggal disederhanakan, yang bisa disederhanakan ya. Oke, 3 kali 1/3 kan 1 ya, makanya jadi x pangkat 3
4 kali setengah kan 2 ya. 2x pangkat 2 kurang 5x plus C, gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut dengan contoh-contoh lain yang lebih menantang. Oke, kita lihat soal nomor 3 ini. Jadi ini integral lalu fungsi kali fungsi, kan tidak ada rumus fungsi kali fungsi ya. Maka berarti ini harus kita jabarkan. Oke, maka jawab. Jadi soal ini kita jabarkan menjadi apa nih, kali, jadi 2x pangkat 2 ini kali minus 3x ini kali ini plus 2x ini kali ini kurang 3, gitu ya. Nah, ini mungkin kita sederhanakan terlebih dahulu biar mudah diintegralkan. Kurang 3x tambah 2x kan jadi min x ya. Nah, begitu. Nah, maka karena ini tambah kurang, maka bisa kita integralkan satu persatu suku. Oke, jadi ini kan x pangkat 2. Kalau kita integralkan ya pangkat 3, 3 pindah sepertiga, masih ada 2. Oke, ini x pangkat 1. Berarti x pangkat 2 ya. 2 pindah jadi 1/2, masih ada min 1. Min gitu ya. Oke, ini min 3. Tak ada variabel. Ini variabelnya x. Jadi min 3x plus C. Nah, ini bisa dituliskan yang lebih bagus gitu ya. 2/3 x pangkat 3 dikurangin setengah x pangkat 2 kurang 3x plus C, begitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor 4 ini. Jadi hasil dari bla 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 ini, kalau kita perhatikan ini kan fungsi bagi fungsi ya. Kita nggak ada rumus fungsi bagi fungsi, nggak ada U per V gitu ya di integral. Terus ini cara kerja gimana? Ya kita bagi saja begitu ya. Oke, jadi ini soal dibagi dengan x kuadrat, tapi baginya dari ujung sampai ujung gitu ya. Berarti masing-masing suku dari ini dibagi dengan x pangkat 2. Kalau bagi maka pangkatnya dikurangin kan? Maka ini jadi apa? 4x pangkat 6 ini bagi x pangkat 2 gitu ya. Tambah apa ini 3x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 2. Oke, 8x pangkat 2 bagi x pangkat 2 gitu ya. Nah, maka berarti ini kalau dibagi pangkatnya dikurang 6 kurang 2 jadi 4 ya. Jadi ini semuanya begini gitu ya. Ini kalau dibagi maka pangkat dikurang 5 kurang 2 3 ya. Jadi begini. Oke, ini kalau dibagi habis dong. Oke, begitu ya. Jadi sebenarnya soal aslinya cuma begini, karena tambah kurang maka kita integralkan satu persatu. Ini x pangkat 4 jadi x pangkat 5 pindah jadi 1/5, masih ada 4. Ini x pangkat 3 jadi x pangkat 4. 4 pindah jadi 1/4, masih ada 3 gitu ya. Lalu ini tak ada variabel, berarti tinggal tulis begitu ya, plus C. Nah, ini tinggal kita sederhanakan jadi 4/5 x pangkat 5 tambah 3/4 x pangkat 4 dikurangin 8x plus C. Selesai. Nah, simple ya. Lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 5. Jadi ketahui f aksen ini adalah 6x kuadrat tambah 8x kurang 3. Dan f2-nya itu adalah 27. Tentukan rumus fungsi fx gitu ya. Oke, coba kita berpikir. Jadi kita misalnya punya fx. Kalau kita turunkan, kan dapatnya f aksen ya. Tapi kita punyanya f aksen. Terus kita mau cari fx. Berarti f aksen ini harus dinaikkan alias diintegralkan. Berarti dengan kata lain, fx itu jelas adalah integral dari f aksen gitu ya. Nah, dari f aksen. Nah, sekarang f aksennya apaan? F aksennya kan jelas ini ya, apa? 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 begitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita integralkan, maka jadi x pangkat 3 pindah 1/3 kali 6 gitu ya. Tambah ini x pangkat 2 pindah 1/2 kali 8 dikurang 3x plus C gitu ya. Maka ini 6 kali 1/3 dapat 2. Ini 8 kali setengah 4. Oke, dapatnya begitu ya. Oke, ini adalah fx. Tapi ini masih ada huruf C. Padahal kita ditanya fx ya, tentu saja masih nggak boleh ada variabel ya.
maka kita bisa memanfaatkan nih yang diketahui F2 sama dengan 27. Jadi F2 itu artinya kan X-nya diganti 2 semua gitu ya. Oke. Tapi F2 ini kan sudah tahu 27 ya. Nah, ini tinggal kita hitung nih. 2 pangkat 3, 8. Kali 2, 16. 2 pangkat 2, 4. Kali 4, 16. 3 kali 2, 6. Plus C. Ini 32 kurang 6, hasilnya 26 ya. Jadi 27 sama dengan 26 ditambah C. Berarti jelas C-nya adalah 1 ya. Oke, jadi rumus fungsi f(x) adalah apa? Ini semua ya. Jadi ini sebenarnya sudah jawabannya, cuma kita kan belum tahu C-nya. Setelah kita sudah tahu C, maka C-nya tinggal diganti ya. Jadi adalah apa? 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x, C-nya berapa? 1, jadi tambah 1 begitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat di sini diketahui turunan kedua dari f(x) itu adalah 2. Turunan pertamanya kalau kita masukkan x-nya negatif 2, hasilnya 0. Kalau f(x)-nya kita masukkan negatif 2 ke x, maka hasilnya 14. Ditanya f(x)-nya. Oke, kita coba berpikir lagi. Kita punya f(x). Kalau kita turunkan sekali, kan f aksen ya. Kalau kita turunkan lagi, kan dapatnya f double aksen gitu ya. Berarti kalau kita punya f double aksen, kalau mau cari f(x), berarti kita integralkan dapat f aksen, lalu integralkan lagi dapat f(x). Jadi 2 kali integral begitu ya. Oke, berarti langkah pelan-pelannya adalah kita cari terlebih dahulu f aksen ya. Jadi kita tahu f aksen itu tentu adalah f double aksen dinaikkan alias integral ya. Jadi integral dari f double aksen begitu ya. Tapi f double aksennya ini kan adalah 2 ya, integral 2 dari dx. Nah, ini mudah banget ya, karena tidak ada variabel jadi tinggal begini gitu ya, plus c gitu ya. Ini adalah f satu aksen gitu ya. Tapi kalau kita masukkan x-nya negatif 2, hasilnya 0. Jadi kalau kita masukkan x-nya adalah negatif 2, berarti ini x-nya harus ganti jadi negatif 2 gitu ya. Tapi f aksen negatif 2 nya kan 0 ya, jadi ini 0. Oke, ini negatif 4 tambah c pindah ruas, jadi c-nya adalah 4 gitu ya. Oke, berarti c yang di sini itu 4. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan bahwa f aksen x itu adalah ini, tapi c-nya 4, jadi 2x ditambah 4. Oke. Tapi kan kita mau carinya fx. Oh, kalau mau cari fx berarti f aksennya itu kita naikkan. Oke, berarti fx itu adalah integral dari f aksen gitu ya. Nah, maka f aksennya apa? 2x ditambah 4. Oke, ini kalau diintegralkan hasilnya jadi apa? Ini jadi x pangkat 2 ditambah 4x plus c. Itu ini adalah fx ya. Tapi di sini kalau x-nya diganti negatif 2, maka hasilnya 14. Jadi ini kalau diganti negatif 2, maka semua ganti negatif 2 ya. Oke. Jadi ini ganti negatif 2. Ini ganti jadi negatif 2. Oke. Maka f negatif 2-nya kan adalah 14 ya. Oke, ini 4. Ini negatif 8. Oke, ini negatif 4. Oke, negatif 4 pindah jadi 18 gitu ya. Oke, C-nya 18. Maka kita lihat bahwa jawabannya ini kan seharusnya adalah fx ya, yang ini ya. Tetapi kan kita waktu itu belum tahu C. Sekarang kan udah tahu C-nya 18. Oke, maka fx-nya itu adalah apa? Jadi fx-nya adalah apa? X kuadrat ditambah 4x ditambah 18 begitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal terakhir. Oke, kita lihat diketahui f double aksen gitu ya, di turunan kedua ya. Ditanya adalah fx. Oke, jadi apa beda dengan soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya itu diketahui f aksen, ini tapi dua-duanya ini adalah f gitu ya. Oke, gimana cara kerjanya? Jadi kita ingat bahwa fx ini kalau kita turunkan kan hasilnya f aksen.
kalau diturunkan lagi F double aksen, begitu ya. Berarti harus dinaikkan 2 kali dong. Oke, berarti F dot aksen ini itu integral dari F double aksen. Berarti integral dari apa? 12x pangkat 2 dikurangin 2 ya. Nah, maka ini kalau diintegralkan maka x pangkat 3 jadi 12 bagi 3 4 gitu ya. Ini 2x plus C. Ini anggap C1 gitu ya. Nah, gitu. Oke, kenapa? Karena kita belum bisa mencari C1 karena kita tidak tahu F aksen sekian ya, tak ada diketahui. Maka kita cuma begitu. Lalu kita tahu Fx itu adalah integral dari F aksen gitu ya. Maka F aksen itu kan adalah 4x pangkat 3 dikurang 2x ditambah C1 begitu ya. Oke. Maka ini kalau kita integralkan maka jadi x pangkat 4 bagi 4 1 ya habis. Lalu ini x pangkat 2 bagi min 2 oke habis gitu ya, min 1 ya. Plus C1x gitu ya, plus C2 gitu ya. Nah, ini adalah Fx. Nah, sekarang kalau x-nya kita ganti 0 semua, jadi F0 berarti 0-nya ganti X ganti 0 ya, jadi 0 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 2 ditambah C1 kali 0 ditambah C2. Ini F0-nya ini adalah negatif 5, sedangkan ini jadi 0 semua nih. Nah, gitu ya. Maka ini 0 semua, maka diperoleh C2-nya adalah negatif 5. Oke, kalau kita masukkan 2, maka F2 ini berarti ini semua X ganti 2 nih. Jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, C1 kali 2 ditambah C2. Oke, tapi C2-nya adalah negatif 5, gitu ya. F2 ini kan adalah 7 dari soal ini 7. Ini apa? 16. Ini 4. Ini 2C1 kurang 5. Oke, ini kalau kita selesaikan ini 12 kurang ini adalah 7 ya. Hitung nggak nih? Coba hitung. Ini kayaknya 12 kurang 7 ya. Oke. Ini pindah dari 0 nih. Berarti C1-nya adalah 0. Oke, karena kita sudah punya C1 dan C2, maka tinggal masukkan ke Fx yang di sini. C1 dan C2-nya. Jadi Fx-nya adalah apa? X pangkat 4 dikurang X pangkat 2, C1-nya 0 ya, 0 kali X 0. Itu saya tulis, terus tambah C2. C2-nya negatif 5, jadi kurang 5. Oke, jadi sekian dan terima kasih.